Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa Gubuk Sufi yang kami muliakan, pagi ini kita membahas tentang doa. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdoa adalah salah satu bentuk percakapan antara seorang hamba kepada Tuhan, antara seorang kekasih kepada yang dikasihinya. Kata doa berasal dari kata da'a, yaitu du'aan atau dakwatan, yang berarti undangan, seruan, atau panggilan. Ketika kita berdoa, kita hakikatnya adalah memanggil Tuhan, dan Tuhan pun memanggil kita. Pada hakikatnya, berdoa adalah saling memanggil di antara sepasang kekasih. Kawan-kawan, di dalam berdoa, kita harus memiliki adab-adab tertentu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam pernah bersabda, "Janganlah kamu berkata bahwa ilmu itu ada di langit, sehingga yang naik langitlah yang akan mendapat ilmu itu. Janganlah pula kamu berpikir ilmu itu ada di perut bumi, sehingga siapa saja yang masuk ke dalamnya akan memperoleh ilmu. Ilmu itu, kawan-kawan, tersembunyi di dalam hatimu." Oleh sebab itu, di hadapan Allah, kita harus memiliki adab, yaitu adab kaum ruhaniyin. Berakhlaklah di hadapan Allah dengan akhlak kaum shodikin. Kelak, ilmu itu akan memancar dari hatimu. Allah akan memberikan ilmu itu kepadamu dan memenuhi hatimu dengannya. Kawan-kawan, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa beradab di depannya. Lalu, apa tanda beradab di hadapan Allah? Sebuah hadis qudsi yang membuat kita terkejut ketika membacanya, meriwayatkan bahwa Allah berfirman, "Hambaku, apakah memang perkataan kamu menyuruh aku, tetapi perhatianmu ke kanan dan ke kiri? Kemudian engkau berbicara dengan sesama hambaku yang lain. Engkau mengerahkan seluruh perhatianmu kepadanya, dan engkau tinggalkan aku." Inilah sindiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita para pendoa. Oleh sebab itu, kawan-kawan, adab ketika kita berdoa kepada Allah sama halnya dengan adab kita ketika berbicara dengan sesama manusia. Waktu kita bercakap-cakap misalnya dengan orang lain, kita selalu memusatkan perhatian kita kepadanya dan tidak melirik ke kiri dan ke kanan. Namun ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatian tidak kita curahkan kepadanya. Pikiran kita melayang kepada makhluk-makhluk yang lain. Kita lupa kepada Sang Khalik yang kita hadapi. Apakah termasuk perilaku yang indah jika kita menghadap Tuhan sementara perhatian kita ke sana kemari? Begitulah kesindirannya. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah ketika Nabi Muhammad SAW pernah keluar rumah untuk meninjau ternak dengan gembalanya. Seorang gembala di tempat itu tengah melepaskan bajunya. Begitu ia melihat Nabi datang, ia segera mengenakan kembali. Nabi berkata kepadanya, "Teruskan saja perbuatanmu. Kami ahlul bait. Kami tidak akan mempekerjakan orang yang tidak beradab di hadapan Allah dan tidak malu atas kesendiriannya di hadapan Allah.
Gembala itu hanya merasa malu jika ia berada di hadapan orang lain. Di hadapan Allah, ia tidak malu. Al-Quran memberikan contoh-contoh doa yang beradab. Doa Nabi Ayub misalnya. Ketika Nabi Ayub ditimpa penderitaan karena sakit yang tak kunjung terobati, ia berdoa, Tuhanku, sungguh kesengsaraan telah menimpaku saat ini, sementara Engkau Maha Pengasih dari segala yang mengasihi. Ketika dilanda derita, Nabi Ayub alaihi salam tidak berdoa dengan doa yang berisi perintah-perintah kepada Allah untuk diberikan kesembuhan. Karena adab dalam berdoa adalah tidak menggunakan kalimat-kalimat perintah di dalamnya. Tidak ada fi'il amr di situ. Yang selalu disebut-sebut dalam doa adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun Allah yang menguji dengan penderitaan itu. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika beliau sakit, Nabi Ibrahim tidak berdoa dengan permintaan. Misalnya, karena Engkau yang menimpakan sakit kepadaku, sembuhkanlah aku. Tidak demikian. Melainkan Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, apabila aku sakit, Dialah yang memberikan kesembuhan. Contoh lain dari doa yang beradab adalah doa Nabi Adam alaihi salam yang amat kita kenal. Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Dalam doa itu, tak ada satupun kalimat perintah. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia, kita sering mendengar doa-doa resmi dalam berbagai acara yang isinya rangkaian perintah kita kepada Tuhan. Maklum, biasanya yang berdoa adalah para pejabat di kantor-kantor, sehingga dia menganggap Tuhan sebagai salah satu anak buahnya. Sebuah doa yang pernah saya dengar di sebuah institusi pemerintah berbunyi, Ya Tuhan, lunakkanlah hati para inspektur sehingga kota ini dapat memperoleh para samnya purna karya nugraha. Doa tersebut tidak salah, hanya kurang beradab. Adab lain dalam berdoa adalah dengan tidak meminta hal-hal yang sangat spesifik. Tidak mendikte Tuhan bahwa itulah yang paling baik bagi kita. Misalnya, kita dianjurkan tidak berdoa, Tuhan sembuhkanlah aku. Tetapi sebaiknya kita berdoa, Ya Allah, duhai Sang Maha Penyembuh. Kawan-kawan, lebih beradab lagi jika kita berdoa dengan hal-hal yang bersifat umum dan memasukkan ke dalam doa itu bukan saja diri kita, melainkan juga kaum muslimin dan muslimat seluruhnya. Di dalam doa, kawan-kawan, ada tingkatan-tingkatan. Doa dalam tingkat paling rendah adalah doa-doa orang awam. Doa jenis ini ditandai dengan rangkaian perintah kepada Tuhan. Biasanya doa ini berisi permintaan agar diberi sesuatu, berisi pengharapan kita, dan permohonan agar dilindungi dari hal-hal yang ditakuti. Tingkatan selanjutnya adalah doa yang berbunyi, Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari api neraka. Dalam doa ini kita meminta kepada Tuhan agar diberi surga dan dijauhkan dari neraka. Pada tingkatan ini, kita mengharapkan pahala dan dilepaskan dari siksa. Kita memohon keberuntungan dan dihindarkan dari malapetaka. Kita menginginkan harta yang banyak dan dijauhkan dari kesengsaraan. Seluruh doa kita hanya berkisar antara ganjaran dan hukuman.
Lebih tinggi lagi tingkatannya adalah doa yang berbunyi, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan ridho-Mu dari murka-Mu. Berbeda dengan doa sebelumnya, sang pendoa sudah tidak lagi memikirkan pemberian atau ancaman Tuhan, tetapi ia hanya memerdulikan keridhaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa pada tingkatan berikutnya berisi pengakuan akan kehinaan dan kekecilan diri kita. Doa itu hanya berisi percakapan hamba dengan Tuhannya, yang menceritakan betapa lemahnya ia di hadapan kebesaran Tuhannya. Doa ini bersifat pengakuan dan pengakuan diri kita kepada Allah, seperti doa Nabi Adam. Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa seperti ini sulit untuk diamini ketika dipanjatkan bersama-sama. Sebaiknya doa yang berisi kalimat-kalimat perintah amat mudah untuk kita amini, karena doa yang isinya perintah hanya ditujukan untuk diri sendiri, sifatnya sangat egoistis. Doa itu misalnya, Tuhanku, ampunilah aku, sayangi aku, tingkatkan derajatku, dan berilah rezeki kepadaku. Kalimat dalam doa itu semua berujung kepada kata aku, sehingga sekali lagi doa itu tidak salah, tetapi doa itu merupakan doa dalam tingkatan yang paling rendah. Ketika kita mendengar doa yang berisi pengakuan akan kehinaan diri, kita sulit untuk mengamininya. Untuk doa seperti itu, kita tidak mengikuti dengan menyebutkan amin, tetapi kita mengikuti doa itu dengan sepenuh hati dan menghayati setiap kata di dalamnya. Kita dianjurkan untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui segala kenistaan kita di hadapannya. Tuhanku, kepada dirimu aku adukan diri yang memerintahkan kejelekan, yang bergegas melakukan kesalahan, yang tenggelam dalam kemaksiatan kepadamu, yang menjadikan aku orang yang celaka dan terhina. Tingkatan doa yang paling tinggi adalah doa yang merupakan bisikan-bisikan cinta dari seorang kekasih kepada yang dikasihinya. Doa itu merupakan rayuan pecinta kepada sang tercinta, agar dia memelihara cintanya. Munajat Imam Ali Zainal Abidin yang terangkum dalam Sohifah Sajadiyah dipenuhi dengan seruan-seruan yang mengungkapkan cinta. Doa-doa itu senada dengan isi surat Majnun kepada Laila. Aku turut berbahagia atas pernikahanmu. Aku tidak meminta apa-apa kecuali engkau mengenang bahwa di satu tempat ada seseorang yang sekiranya tubuh dia dicabik-cabik binatang buas, ia akan masih tetap menyebut namamu. Dalam ucapan itu, meskipun ada permintaan, tetapi disampaikan dengan cara yang amat halus, dengan cara yang penuh dengan adab. Kawan-kawan, salah satu doa Imam Ali Zainal Abidin yang penuh dengan ungkapan cinta itu adalah sebagai berikut. Perjumpaan denganmu kesejukan hatiku, pertemuan denganmu kecintaanku, hanya kepadamu kerinduanku, cintamu tumpuanku, pada kekasihku gelora rinduku, ridhomu tujuanku, melihatmu keperluanku, mendampingimu keinginanku, mendekat kepadamu puncak permohonanku. Kawan-kawan, Robiah Al-Adawiyah, seorang sufi besar, berdoa dengan doa yang amat terkenal. Dalam doa itu Robiah bertutur, Tuhanku, kalau aku mengabdi kepadamu karena takut akan api neraka, masukkanlah aku ke dalam neraka itu dan besarkanlah tubuhku di dalamnya, sehingga tak ada tempat lagi di neraka bagi hamba-hambamu yang lain. Namun, kalau aku menyembahmu karena inginkan surga,
Berikan surga itu kepada hamba-hambamu yang lain. Bagiku, engkau sudah cukup. Doa indah dari Robiah telah sampai pada tingkatan cinta, karena doa itu telah menjelma menjadi bisikan cinta. Orang merasa enak dengan memanjatkannya, meskipun doa itu teramat panjang. Karena kita tengah mengucapkan rayuan, kita akan tahan berlama-lama. Orang yang telah berdoa dengan tingkatan yang paling atas akan merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika ia berdoa dengan rangkaian doa-doa yang panjang. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tutup sesi kali ini dengan satu pesan. Mari kita berlari menuju Allah dengan doa-doa yang mesra dari seorang kekasih kepada yang dikasihinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.